bagian instruksi logikanya, maka diperlukan gerbang logika ini. Oke, kita lihat pengertiannya. Jadi di sini komputer itu kan tidak mengenal huruf dan bilangan. Jadi kalau kita bisa membaca seperti sekarang ini ya, bisa membaca huruf, itu karena sudah dikonversi dari binar menjadi tampilan bitnya ya. Jadi ada bitmapnya ya di dalam sistem konversinya itu. Sehingga kita bisa melihat tulisan ya, melihat gambar segala macam itu pada dasarnya adalah hasil dari konversi bilangan binar ke bentuk yang lain. Jadi kalau kita misalnya menekan sebuah tombol di keyboard itu ya kalau kita lihat keyboardnya kan ada ABCD segala macam ya, terus dia bisa langsung muncul ABCD itu. Nah, pada saat kita menekan tombol di keyboard itu sebenarnya yang terjadi adalah menghasilkan bilangan binar sebenarnya. Binar itulah nanti yang akan dikonversi menjadi huruf yang kita tekan. Jadi pada dasarnya komputer itu hanya mengenal aliran listrik, tegangan tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah di sini itu bukan tegangan tinggi AC ya. Yang dipakai di dalam sistem komputer adalah tegangan DC. Bisa tahu enggak tegangan DC dengan tegangan AC? Bedanya di mana? Jadi kalau yang di rumah itu adalah tegangan AC, tegangan bolak-balik, ya. Artinya arusnya itu bolak-balik. Sedangkan kalau tegangan DC itu adalah tegangan baterai, ya. Baterai di HP, baterai di laptop, ya, atau hasil dari sebuah adaptor, ya. Itu adalah merupakan tegangan DC. Jadi di dalam sistem komputer, di dalam perangkat smartphone, ya, ataupun perangkat-perangkat yang lain yang mengalir di dalam rangkaian listriknya itu bukan tegangan AC lagi. Walaupun pada saat kita mau hidupkan, misalnya hidupkan televisi ya, itu harus colok ke tegangan AC kan. Namun setelah dicolok ke tegangan AC, tegangan AC-nya itu akan dikonversi, diubah menjadi DC. Jadi yang ada di dalam rangkaian elektronik, ya, di perangkat-perangkat elektronik, itu semuanya itu adalah sudah tegangan DC. Jadi tegangan arus searah. Ya, kalau belum tahu perbedaannya, saya tunjukkan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau tegangan DC itu tegangan searah, arus searah. Jadi tegangannya itu tetap lurus. Ya, kalau dia 24 volt misalnya di sini ya lurus 24 volt terus. Ya. Nah, kalau di komputer ataupun di smartphone itu yang dipakai ya tegangannya itu 5 volt saja. Ya, hanya 5 volt, tidak lebih dari 5 volt. Ya. Jadi yang ada di dalam rangkaian ya di motherboard ya, di dalam rangkaian di smartphone itu semuanya itu adalah 5 volt. Kalau kamu mau ngecek, coba cek adaptor smartphone-mu itu. Ya, chargernya itu. Maka di situ akan terlihat dia 5 volt atau yang bisa ngecas cepat itu 6 volt. Jadi simbol daripada tegangan DC itu adalah ada positif, ada negatifnya. Ya. Jadi positifnya itu kalau baterai ya di bagian ujungnya itu yang ada
lekukan itu ya di atasnya. Sedangkan negatifnya adalah bagian bawah dasar baterai. Simbol lain itu menggunakan simbol seperti ini, tertulis P, ini ada plus minus. Namun yang paling banyak dipakai dalam sketsa untuk rangkaian listrik itu adalah yang seperti ini. Ya. Nah, kalau yang tegangan listrik AC itu adalah tegangan yang ada di rumah listrik ya. Itu adalah tegangan bolak-balik. Jadi biasanya kita sebut dengan tegangan sinusoidal. Jadi dia gelombangnya itu gelombang sinus. Sehingga simbol daripada listrik AC, tegangan listrik AC adalah simbol gelombang sinus. Ini, ya. Nah, kalau berdasarkan aliran data, aliran listrik, ya, aliran listrik, kalau untuk tegangan DC, maka dia akan mengalir dari positif ke beban, ya beban ini adalah resistor, kembali ke negatif. Kalau tidak ada beban, arus tidak akan mengalir, ya. Arus itu tidak akan mengalir kalau tidak ada beban. Jadi dia akan mengalir dari positif, mengalir ke beban negatif. Nah, kalau tegangan DC, arusnya bolak-balik. Jadi di sini ada beban, misalnya lampu di rumah, ya, dikasih listrik. Nah, arus yang mengalir di kabelnya itu adalah bolak-balik, ya, arusnya bolak-balik. Itu makanya sering disebut dengan tegangan listrik bolak-balik, ya, kalau di masyarakat sehari-hari, tegangan listrik bolak-balik. Itu adalah tegangan AC. Ini tegangannya ya 220 kalau di rumah kan. Kalau di dalam perangkatnya biasanya dipasang, bisa dipakai pada perangkat 220 volt sampai 240 volt. Ya. Terus beda yang lain adalah kalau DC, ini kalau kita pegang rangkaiannya itu tidak akan nyetrum. Ya, tidak akan kesetrum. Kalau yang ini, dia akan nyetrum. Ya, kalau di rumah punya, ya kabelnya ada yang terkelupas, terus kamu pegang, ya, itu bisa nyetrum. Itu adalah tegangan AC. Terus mengapa bisa nyetrum kalau dia kabel di rumah itu terkelupas kita pegang? Karena badan kita itu kan kebanyakan itu adalah cairan. Jadi cairan itu kan adalah penghantar listrik. Jadi kalau ada air, ada listrik yang mengalir, maka airnya itu akan bisa nyetrum, ya karena dia menghantarkan listrik. Terus badan kita, kalau di rumah ya, kita kan sering tidak pakai sendal, ya. Jadi nggak ada alas kaki, akibatnya ya bisa nyetrum tuh di situ. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki kabel di rumah, ya, ada yang terkelupas mau nah, kita harus pakai sendal karet ya, karena kalau ada pakai karet di alas kakinya itu listrik itu tidak akan mengalir dari badan kita ke bawah, karena bawah itu tanah ya, tanah itu disebut dengan ground itu adalah negatif. Jadi listrik itu selalu mencari arah ke bagian tanah, ya. Itu perbedaannya tuh di situ. Jadi tegangan yang dikenal oleh komputer itu paling tinggi adalah 5 volt, ya. Jadi walaupun di komputer itu ada yang 12 volt, tapi 12 voltnya itu dipakai untuk misalnya kipas pada bagian prosesor supaya sebagai pendingin, itu dia menggunakan 12 volt. Namun sekarang sudah ada kipas yang lebih kecil yang bisa digerakkan dengan 5 volt itu saja. Ya, seperti pada laptop itu tegangannya ada yang kipas yang menggunakan 5 volt. Sehingga dengan 5 volt aja dia sudah bisa bergerak. Ya, jadi sudah beda ya. Kalau komputer yang lama di situ dia untuk hard disk itu menggunakan 12 volt.
untuk menggerakkan motor di dalam hard disknya. Sedangkan yang masuk ke dalam prosesor, ke komponen-komponen yang lain itu semuanya paling besar adalah 5 volt. Terus untuk aturannya, dalam aturan 5 volt itu dianggap sebagai nilainya 1. Sedangkan 0 volt itu nilainya 0. Namun dalam prakteknya rangkaian listrik di dalam sebuah bagian komponen, kalau diukur itu dia tidak akan tepat 5 volt. Ya, walaupun masukannya itu 5 volt, namun yang keluar dari rangkaian tersebut itu tidak selalu 5 volt. Bisa aja ada yang kurang dari 5 volt. Sehingga standar daripada aturan ini, ya nilai 1 dan 0 itu adalah kalau tegangan 2,5 volt ke atas sampai 5 volt itu dianggap 1. Sedangkan yang di bawah 2,5 volt, ya di bawah 2,5 volt, berarti dari 0 sampai 2,49, ya itu adalah 0. Itu adalah merupakan kesepakatan resmi ya di dalam menentukan nilai 0 dan 1 ini. Ya. Jadi kalau kita lakukan praktek itu tidak akan, kalau kita ukur pakai multitester ya atau multimeter, tegangan di dalam komponen itu ya walaupun dia inputnya itu 5 volt, keluarannya itu tidak selalu 5 volt. Ya. Jadi itu aturannya. Jadi gerbang logika ini adalah merupakan rangkaian sederhana yang memproses masukan ya dan akan menghasilkan keluaran. Itu disebut dengan gerbang logika. Gerbang logika itu ada bermacam-macam. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar ini ada 3, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT. Jadi kalau di logika informatika kemarin kan kita sudah pernah belajar ya tentang gerbang-gerbang logika itu ya, logika AND, OR, hanya tidak pakai istilah gerbang kan, tapi pakai istilah logika saja, logika AND, OR, NOT, XOR, XNOR, dan segala macam ini. Ya, pada arsitektur ini kita akan pelajari rangkaiannya, rangkaian dari logika AND itu bagaimana, OR itu bagaimana, NOT itu bagaimana, serta kombinasinya. Jadi kombinasi dari 3 gerbang dasar ini, ya, kombinasi dari 3 gerbang dasar ini akan menghasilkan gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Kalau NAND ini adalah merupakan gerbang logika AND yang digabungkan dengan NOT. Jadi NOT AND sebenarnya disingkat jadi NAND. Kemudian NOR ini adalah gerbang logika OR yang dinotkan ya menjadi NOR. Sedangkan XOR ini kombinasi dari 3 gerbang dasar. Di dalamnya itu ada AND, ada OR, ada NOT. Demikian juga dengan XNOR. Hanya rangkaiannya berbeda saja. Kemudian berikutnya adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran di sini adalah untuk menunjukkan fungsi daripada gerbang logika itu. Di logika informatika kemarin kita sudah pelajari ya cara membuat tabel kebenaran itu. Kalau di logika informatika kita menggunakan false dan true. Ya, false-nya itu di sini adalah menggunakan 0. Sedangkan true nilainya 1. Jadi untuk tabel kebenaran mulai saat ini karena belajar tentang arsitektur ya tabel kebenarannya jangan pakai false dan true lagi. Tapi yang harus kamu pakai adalah 0 dan 1 untuk tabel kebenarannya.
Nanti cara buat tabel kebenarannya, ya nanti kita akan tunjukkan. Sebenarnya sudah pernah saya bahas ya di logika informatika, nanti kita ulang lagi. Kemudian kombinasi daripada gerbang logika yang lanjut, ya, itu ada adder, penjumlah. Ini merupakan sudah register ya, sudah register. Kemudian ada flip-flop, nanti kita bahas di bab 3. Flip-flop, ini adalah multi-replexer, ini juga register. Ini juga sama, register decoder, register penggeser, ya, register pencacah, dan lain-lain. Ini merupakan sudah kombinasi dari banyak gerbang logika di situ. Jadi sudah dikombinasikan menjadi NAND, NOR, XOR, XNOR, kemudian nanti digabungkan lagi dengan gerbang logika yang lain, sehingga akan menghasilkan rangkaian seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan bahas yang ini dulu, gerbang dasar, ya. Nanti pertemuan berikutnya baru gerbang turunannya. Kita lihat gerbang N. Ya, gerbang N, di sini dia akan menghasilkan nilai 1 apabila semua inputnya itu bernilai 1. Ya, jadi kalau semua masukannya itu nilainya 1, maka keluarannya akan 1. Nah, secara konvensional simbolnya adalah seperti ini. Ya, seperti huruf D, ya. Namun di sini garisnya lebih panjang. Ya. Konvensional. Nanti ini harus kamu pelajari ya bagaimana cara gambar itu ya. Karena di tugas, di soal ujian segala macam untuk jawaban ya, kamu akan diminta untuk menggambar rangkaian ya, rangkaian logika. Jadi kalau gambar rangkaian logika ya berarti di situ ada logika AND or NOT ya. Kemudian NAND, NOR, itu akan diminta untuk digambarkan rangkaiannya. Jadi ini adalah simbol konvensional untuk gerbang N. Inputnya ini tidak selalu hanya 2, ya. Ini secara internasional, secara standar saja digambarkan. Simbol konvensional itu digambarkan 2 input. Namun dalam prakteknya ini bisa lebih dari 2, karena ada yang sampai 5 ya. Nanti akan saya tunjukkan ya input dari sebuah gerbang dasar ini. Kemudian internasional simbolnya adalah seperti ini. Jadi untuk simbol internasional ini menggunakan bujur sangkar. Ya, pakai bujur sangkar. Nah, di dalamnya di sini ada simbol dan. Ini menunjukkan adalah gerbang N. Nanti untuk tugas latihan segala macam, semuanya kita pakai yang konvensional. Ya, menggunakan yang konvensional. Jadi kamu harus belajar ya menggambar ini. Oke. Kita lihat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari gerbang N adalah karena di sini dia masukannya hanya 2 ya. Ya, berarti kan 2 pangkat 2. Masih ingat ya kombinasinya itu? Ya, 2 pangkat 2 berarti kan ada 4 baris. Nah, untuk menggambarnya karena 4 baris ya, maka kita buat kolom yang pertama dulu. Ya, kita buat kolom yang pertama. Karena 4 berarti kan ada 2 buah 0, 2 buah 1. Ya, karena bilangan binar hanya ada 2 saja kan, 0 dan 1 saja. Maka 0-nya ada 2, 1-nya ada 2. Kemudian untuk kolom berikutnya, ini kan 2 berarti dibagi 2 berarti 1 kan. 01, 01. Jadi keluaran daripada Q-nya itu kita bisa lihat bahwa gerbang N itu akan menghasilkan nilai 1 apabila masukannya itu semuanya 1. Ya, semua masukannya itu 1, dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, kalau misalnya
masukannya lebih dari 2, ya, masukannya lebih dari 2. Kita akan buat misalnya 3 masukan, berarti ABC. Kalau ABC berarti berapa baris kombinasi? 8, Pak. 8, ya. Oke. Jadi ada 8 kombinasi. ABC, berarti kolomnya ada 4. Jadi ini A, B, C, kemudian Q. Ya. Nah, yang di sini berarti karena ada 8, maka nolnya kita kasih 4 dulu. Setelah itu baru 1, buang 1 baris ya. Oke. Ini buat kolom A-nya dulu, nanti baru kolom B. Kolom B berarti dari 4 ini ada 2 buah 0, ya. Kemudian 2 buah 1. Ya, nah, sedangkan kalau yang di sini, berarti dia akan 0 dan 1 saja. Ya. Jadi dia akan seperti ini. Jadi cara buat kombinasinya, ya. Itu untuk yang 3 input. Jadi kalau nanti diminta untuk buat tabel kebenaran, kalau inputnya ada 3 ya seperti ini, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin buat yang 4 masukan, ya. 4 masukan berarti ada ABCD. Kalau ABCD berarti ada 16 kombinasi kan. Nah, caranya sama. Ya, kalau 16 kombinasi. Maka nanti kolom yang pertama ya kita buat misalnya ini kalau ABCD berarti ada nah kita buat dulu ini A, B, C, D, ini Q. Nanti kalau untuk tugas sih ya kamu nggak pakai komputer ya, tulis tangan ya. Ini saya untuk jelaskan saja. Jadi kalau misalnya kita ingin buat yang ini harus dibuat 16 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, caranya sama. Jadi karena ada 16, maka ini kasih dulu 8 buah. Ya, 8 buah. Kemudian baru 1. Ya, nah nanti yang berikutnya sama. Ya, caranya sama. Oke, nah itu cara buatnya ya. Karena nanti di soal ada yang sampai ya inputnya 4, ada yang 5. Kalau 5 berarti ada 32 baris. Ya. Oke, jadi itu cara membuat tabel kebenarannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara buat rangkaiannya. Untuk membuat rangkaian N, gerbang logika N, ada yang praktis ya pakai yang seperti ini. Jadi ini pakai baterai, kamu mau buat sendiri di rumah bisa, tinggal beli baterai, ya, kemudian kabel, terus sakralnya ya pakai yang switch saja yang bisa ditekan, ya.
Jadi ada sakral yang tinggal tekan, dia hidup, tekan lagi dia mati, ya. Kalau di toko elektronik dia tahu, ya untuk bilang untuk buat rangkaian, ya untuk percobaan, mereka tahu sakralnya yang tinggal ditekan itu. Jadi ini kita serikan, sakral A, sakral B diserikan, disambung lagi seri dengan bola lampu. Ya, kalau kamu untuk percobaan karena pakai baterai, maka ini bisa pakai lampu senter, bola lampu senter. Kalau kita beli bola lampu senter, biasanya ada tempatnya juga. Jadi kita tinggal hubungkan kabelnya. Nanti bagian ini ya dihubungkan ke negatif dari baterai. Jadi ini diserikan semua. Ini namanya seri ya. Satu jalur itu seri. Ya. Nah, kalau mau buat yang lebih rumit, ya ini pakai transistor. Nah, kalau pakai transistor, kamu harus punya dasar tentang elektronika ya. Karena transistor itu kan ada 3 buah kaki, ya, ada basis, kolektor, dan emiternya. Jadi harus tahu mana basis, mana kolektor, mana emiter, itu diukur pakai multitester atau multimeter itu untuk mengetes posisi basisnya di mana, kolektornya di mana, emiternya di mana, ya. Jadi kalau yang di sini, ini kolektornya disambung dengan LED, dihubungkan dengan LED, ya. Sedangkan emiternya itu dihubungkan ke negatif. Tegangannya pakai 9 volt di sini. Terus untuk inputnya, switch 1, switch 2-nya ini dihubungkan secara seri, ya, dihubungkan secara seri, kemudian dipasang dioda, dioda itu untuk menyiar arus, ya, untuk mengatur arus supaya arusnya itu tidak keluar dari sini, tapi ditahan dia masuk ke dalam sini. Kemudian dikasih resistor 10 kilo ohm, ya, baru masuk ke transistornya. Nah, bisa juga pakai yang rangkaian seperti ini. Ini di sini dia hanya menggunakan resistor, ya, ini besarnya berapa itu bebas. Kemudian pakai dioda 2 buah, dioda ini diparalelkan, ya, paralel. Jadi di sini harus terhubung sebuah baterai, ya, ini terhubung sebuah baterai, negatifnya nanti disambung semuanya ke bagian yang lain ya. Terus untuk dioda ini arahnya itu dibalik, ya, ini keluar ke sini, ya. Kalau ini kan dari ini input, ya, masuk ke sini. Nah, kalau ini inputnya kan di sini, tapi dibalik diodanya. Untuk menggunakan, untuk melihat cara kerjanya, kita memerlukan baterai ya, 3 buah. Jadi di sini 1 buah baterai, di sini baterai yang kedua untuk input A, baterai yang ketiga untuk input B. Sedangkan untuk mengetahui keluarannya, karena tidak pakai lampu atau LED, maka ini harus kita ukur pakai multitester. Ya, pakai multitester nanti akan diukur pada posisi titik ini dengan ground ke negatifnya disambung. Ya, kalau multitester itu kan ada 2 buah kabel ya, ada merah dan hitam. Merahnya itulah yang ke sini, ya, hitamnya ke groundnya, ke negatif atau negatif baterai itu. Ya, itu cara membuatnya ya. Sekarang saya akan tunjukkan yang praktis pakai simulator. Saya menggunakan circuit maker. Ini circuit maker ya yang sudah saya buat rangkaian gerbang N-nya. Jadi ini adalah yang saya pakai yang bentuk yang tadi ya, yang pakai baterai, kemudian diserikan dengan switch A, diserikan dengan switch B, kemudian lampu, terus habis lampu di ground ke negatif, ya. Jadi kalau di sini kita lihat, saya jalankan dulu rangkaiannya, ya.
Setelah jalan, kita lihat arus listrik itu mengalir dari positif ke sini. Sampai sini, ini kan terputus. Karena switch-nya terbuka kan, sakralnya terbuka, sehingga dia nggak bisa ngalir lagi aliran listriknya. Hanya sampai di sini saja. Berarti pada saat A-nya 0, B-nya 0, Q-nya 0. Ya. A-nya 0, B-nya 0, Q-nya 0. A-nya 0, B-nya 1. Ya, ini sudah nyambung. Tapi di sini 0. Ya. Jadi A-nya 0, B-nya 1, Q-nya juga 0. Sekarang A-nya 1. Ya, A-nya 1, listrik udah mengalir sampai sini. Tapi di sini terbuka. B-nya 0. Q-nya 0 juga. Sekarang kalau A-nya 1, B-nya 1, maka Q-nya akan 1. Ya, lampunya akan nyala. Inilah gerbang N. Ya. Mudah kan buatnya kan? Kalau mau buat di rumah bisa. Ya. Nah, ini yang sudah jadi ya, tinggal kita pakai. Ini sudah simbol konvensionalnya seperti yang tadi saya gambarkan. Ya. Jadi ini dia punya dua input, ada A dan B-nya. Pada saat A-nya 0, B-nya 0, LED-nya tidak nyala. Ya. A-nya 0, B-nya 1. Ya, LED-nya juga tidak nyala. A-nya 1, B-nya 0, LED-nya tidak nyala. A-nya 1, B-nya 1, LED-nya nyala. Itulah kerja daripada gerbang N. Ya. Oke, bisa paham cara kerja nih gerbang N? Paham, Pak. Paham ya? Nah, tadi saya bilang bahwa inputnya itu bisa banyak. Ya, ini adalah komponen yang ada di dalam komponen-komponen yang bisa kita pakai ya di dalam elektronik. Di sini kita akan lihat digital ya, basic ya. Ini ada gate ya, gerbang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk gerbang N ada yang 2 ya, NAND ada yang 2, NOR ada yang 2 inputnya ya. Ini inputnya. Di sini paling besar adalah NOR itu bisa sampai 8 input ya. NAND juga sama. Sedangkan untuk gerbang N dan gerbang OR ya, ini juga ada yang 4 input ya. Jadi rangkaian ini, gerbang-gerbang ini kalau kita mau beli ya, maka ya variasinya banyak nih. Ini adalah tipe-tipe daripada komponen itu di pasaran. Ya, tipe-tipe yang ada di pasaran. Jadi kita kalau di sini kita hanya membuat simulatornya saja ya. Tapi ya bisa kita praktekkan untuk merancangnya dulu di sini ya, di dalam rangkaian untuk simulatornya itu. Ya, makanya disebut dengan circuit maker ya. Karena di sini kita bisa membuat rangkaian sirkuit ya. Setelah itu nanti kita bisa uji coba rangkaiannya apa kerja atau tidak. Setelah kerja baru kita bisa kita buat yang sebenarnya dengan komponen-komponen yang ada ya. Jadi ya ini ya, jadi gerbang-gerbang itu ya inputnya itu bisa banyak ya. Kalau di dalam yang dijual ya di pasaran ya, jadi bisa 4 sampai 8. Tapi ya tidak semuanya ya. Kalau NAND dan NOR yang bisa sampai 8 input ya. Oke, ini banyak kalau kita mau lihat ini sebenarnya komponen itu banyak sekali. Jadi ini yang sudah tinggal kita beli sebenarnya kalau komponen-komponennya itu. Flip-flopnya juga sama ya. Nanti kita bahas di bab 3 nanti.
Oke, kita lanjut. Ya, itulah cara kerja daripada gerbang N. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerbang OR. Gerbang OR di sini dia akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satu inputnya itu bernilai 1. Ya, salah satu input. Jadi kalau misalnya kamu buat program ya, buat program mau pakai logika OR. Artinya kalau kita mau pakai logika OR, berarti syarat yang akan kita pasang di dalam logika OR-nya itu ya salah satu syarat terpenuhi, maka akan dijalankan. Kalau pakai logika N itu artinya ya semua syarat harus dipenuhi. Jadi kalau kita ingin buat program yang menggunakan jika, ya if ya, biasanya kan menggunakan logika N untuk digabungkan. Ya, misalnya jika syarat 1 dan syarat 2, nah itu berarti syarat 1 dan syarat 2 itu harus dipenuhi. Kalau kita pakai OR berarti kan ya menggunakan salah satu syarat saja. Jadi gerbang OR itu ya salah satunya saja yang bernilai 1, dia akan menghasilkan nilai 1. Artinya salah satu inputnya nilai 1, Q-nya akan 1. Secara konvensional simbolnya adalah seperti ini. Ya, seperti anak panah, ya. Jadi ujung anak panahnya itu. Inputnya ini juga bisa lebih dari 2 ya. Hanya secara simbol kita gambarkan di sini hanya 2 saja. Keluarannya hanya 1. Untuk internasional bentuknya juga bujur sangkar, yang berbeda adalah yang di dalamnya ini. Kalau tadi dan itu menggunakan simbol dan, kalau OR di sini lebih besar sama dengan 1. Artinya salah satu inputnya 1, maka akan ada keluarannya. Ya. Oke, jadi ingat ya, nanti belajar gambar ini. Ya, menggambar untuk OR. Jadi berdasarkan sistem kerjanya, maka untuk gerbang OR ini akan menghasilkan angka 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Jadi salah satu inputnya bernilai 1, dia akan menghasilkan angka 1. Sedangkan 0 apabila semua masukannya itu 0. Nah, cara buatnya beda dengan N tadi. Kalau N itu diserikan, sekarang untuk OR ini di paralel. Ya, switch-nya itu di paralel. Sakralnya itu di paralel. Ya. Jadi A dan B-nya di paralel, kemudian baru diserikan dengan lampu. Ya, di ground-kan. Kembali ke negatif. Nah, kalau buat pakai yang dioda, ya rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau yang di sini dia hanya menggunakan 2 buah baterai untuk input A dan input B. Tahanannya juga diletakkannya di sini, disambung ke negatif. Pada saat kita mau ukur keluarannya, ya ukurnya di titik C ini sama ground. Jadi multitesternya, kabel merahnya di sini, kabel hitamnya di negatif. Jadi kalau mau diukur, nanti pasang dulu baterai di sini, A-nya ya ukur. Ada enggak keluaran? Ya. Jadi kalau A-nya dipasang baterai di sini, otomatis kan listrik itu akan mengalir di sini. Mengalir di sini, kemudian akan masuk ke sini kan, ke tahanan, sehingga waktu tahanannya ini ukur tegangannya, itu akan ada tegangan. Ya. Demikian juga kalau ini dilepas, baterainya, B-nya dipasang baterai. Maka baterai itu akan positifnya akan masuk ke sini, ya aliran listriknya masuk ke sini, kemudian diukur, maka akan ada tegangan. Ya, kalau A dan B-nya dipasang baterai ya sama, ya tegangannya waktu diukur ini akan muncul. Nah, kalau yang pakai transistor, rangkaiannya seperti ini. Jadi sakral switch-nya itu diparalelkan, ya. Kalau yang tadi itu kan diserikan, switch 1, switch 2-nya diserikan. Kalau ini diparalelkan. Ya.
Ini kalau pakai transistor. Oke, kita lihat di circuit maker. Nah, ini adalah gerbang OR-nya. Ya, ini gerbang OR. Jadi pada gerbang OR ini sakral A dan B-nya itu diparalelkan. Kita jalankan. Jadi kalau dijalankan, listrik sudah mengalir dari sini, baterai masuk ke sini, ya. Tapi karena ini terbuka, A-nya 0, B-nya 0, listrik nggak akan sampai ke lampu, sehingga lampunya tidak nyala. Ya, jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, Q-nya 0. Sekarang kalau A-nya 0, B-nya 1. Ya, B-nya 1, listrik ngalir dari sini masuk ke lampu, sehingga lampunya akan nyala. Ya, berarti pada saat A-nya 0, B-nya 1, Q-nya akan 1. Sekarang kalau A-nya 1, B-nya 0, listrik kan mengalir dari sini masuk ke A, ya, ke lampu. Sehingga pada saat A-nya 1, B-nya 0, Q-nya 1. Terus yang terakhir, A-nya 1, B-nya 1. Listrik mengalir dari baterai ke switch A, juga ke switch B, ya, masuk ke lampu. Lampunya akan nyala. Itu rangkaian OR. Ini juga bisa dibuat sendiri di rumah, ya. Ini adalah yang konvensional, simbol konvensional yang bisa dipakai langsung. Ini A dan B. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, LED-nya tidak nyala. A-nya 0, B-nya 1, LED-nya nyala. Ya. A-nya 1, B-nya 0, LED-nya nyala. A-nya 1, B-nya 1, LED-nya nyala. Ya. Oke, inilah gerbang OR. Ya, jadi kalau kita pelajari yang di kemarin ya mungkin hanya dalam bayangan bahwa tabelnya seperti itu, ya. Jadi sekarang dengan ini ya sudah dipastikan kan bahwa logika OR itu ya cara kerjanya seperti ini, ya. N itu seperti itu yang tadi. Oke, itulah tentang gerbang N, gerbang OR. Selanjutnya kita lihat gerbang dasar yang terakhir adalah gerbang NOT. Ya. Gerbang NOT ini pada logika informatika kita sudah pelajari ya, di situ dia hanya punya satu masukan saja. Ya, makanya disebut dengan unary kan, masih ingat ya. Jadi gerbang NOT selain disebut dengan gerbang NOT ya, orang juga sering menyebutnya sebagai inverter. Ya. Inverter. Jadi konvensional simbolnya adalah seperti ini ya, pakai bentuk segitiga, ada lingkarannya. Ini harus bisa bedakan ya. Kalau tadi dioda juga segitiga kan, dioda juga segitiga simbolnya, namun ada garis di sini. Itu dioda. Ya. Nah, kalau NOT ini harus ada lingkaran. Jadi nanti kalau kamu menggambar gerbang NOT, ya ini harus ada lingkarannya. Tidak boleh hanya segitiga saja. Ya, tidak boleh segitiga saja. Itu berarti salah. Jadi kalau misalnya kamu gambar ya, gambar simbolnya saja sudah salah, saya anggap salah rangkaiannya. Ya. Karena untuk rangkaian kita punya simbol masing-masing, sehingga ya pada saat menggambar harus sesuaikan dengan gambar yang simbol yang ada. Jadi konvensional simbolnya seperti ini, harus ada lingkaran di sini. Inputnya hanya ada satu, ya inputnya hanya ada satu, keluarannya satu. Secara internasional dia tetap pakai bujur sangkar, inputnya di sini dia tetap pakai 2 buah. Namun di dalamnya ditulis hanya sama dengan 1. Artinya dia hanya memiliki 1 input saja.
Ya, itu untuk gerbang NOT. Jadi gerbang NOT itu kan fungsinya untuk kebalikan, ya, kebalikan. Jadi kalau inputnya 0, maka keluarannya akan 1. Kalau masukannya itu 1, keluarannya akan 0. Ya, kebalikannya. Kalau dulu di logika informatika, kalau ini false hasilnya true. Kalau ini true hasilnya false. Ya. Ini adalah cara buatnya ya. Gerbang NOT ini lebih rumit ya sistem kerjanya. Jadi untuk yang ini pakai transistor ya, tegangannya nanti diukur di sini juga di C dan ground. Ya, tapi ini dia menggunakan transistor. Inputnya nanti dipasang baterai, kemudian masuk di sini ada resistornya. Terus di bagian ini tetap harus digerakkan arus listriknya ya untuk menggerakkan transistor ini. Jadi transistor itu kan dia punya basis sama kolektornya ya. Jadi basis dan kolektor itu selalu harus ada tegangan baru bisa bekerja. Ya, emitornya itu untuk groundnya ke negatif. Jadi nanti kalau mau pakai rangkaian seperti ini ya berarti ini ukurnya di sini multitesternya di titik C dan negatifnya. Nah, kalau menggunakan rangkaian seperti ini, switch-nya ada di sini. Ya, switch-nya hanya satu di sini. Oke, kita lihat pakai multitest circuit maker. Di sini saya buatnya tidak pakai bagian yang tadi. Saya menggunakan delay. Ya, saya nggak pakai transistor, tapi pakai delay. Oke. Jadi ini pakai delay. Delay itu punya 3 kaki ya. Jadi kalau kita beli delay di pasaran, maka delay itu memiliki 3 kaki. Jadi ini cara kerjanya ya. Dibuat rangkaian dari baterai ke relay, ya. Kemudian satunya lagi dari dicabang ke switch, ke sakral. Sakral ini dihubungkan ke relay juga. Terus satunya ke negatif. Ya, dari relay itu ke negatif. Jadi pada saat A-nya terbuka, A-nya 0 ya, A-nya 0, maka baterai ini kan listriknya mengalir dari sini, mengalir ke sini dia nggak bisa putus. Ya, mengalir ke sini, kemudian ini kan nyambung. Ya, nyambung ke sini, ya, lampunya akan nyala. Ya. Pada saat A-nya itu bernilai 1, A-nya bernilai 1, maka arus listrik itu akan mengalir ke sini, ya, ke kumparan ini. Ya, kumparan ini berisi di dalamnya itu ada besi, ya, besi. Sehingga kalau kumparan itu dialiri dengan listrik, besi ini akan menjadi magnet. Ya, besi ini akan menjadi magnet sehingga akan menarik lempengan ini yang tadinya dia di atas, ya, di atas. Pada saat diklik, dia ini tarik ke bawah, ya, karena di sini ada magnetnya, ya, ditarik ke bawah sehingga arus listriknya terputus ke lampu, ya, sehingga pada saat A-nya 1, ya, Q-nya 0, ya, A-nya 1, Q-nya 0. A-nya 0, Q-nya 1. Ya, itu cara kerjanya. Kalau di rumah mau coba buat magnet ya, pakai baterai juga bisa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, itulah cara kerja daripada gerbang NOT ya. Kalau mau
tahu bagaimana komponen-komponen itu, ya saya tunjukkan di sini supaya nanti kalau misalnya mau coba-coba ya. Ini saya kenalkan, ini kapasitor namanya ya. Kapasitor itu ada yang kapasitor keramik ya. Jadi ini ada yang keramik. Ini ada yang pakai tabung. Ini di dalam tabungnya itu ada cairan. Makanya untuk kapasitor seperti ini itu sering disebut dengan ELCO, elektronik ya, kondensator. Ya, jadi singkat menjadi ELCO. Ini di dalamnya ada cairan elektrolit. Jadi kalau misalnya di dalam perangkat listrik ya, ELCO-nya ini terbakar atau pecah, maka elektrolitnya itu akan mengeluarkan bau yang sangat bau ya. Jadi satu ruangan itu bisa bau ya. Ini ELCO. Kemudian kalau yang ini keramik, ini nggak ada cairan, hanya dia sifatnya itu kondensator keramik saja. Besarannya itu nanti tertulis di bagian sini. Ini juga sama ya, besarannya itu ada tertulis di pembungkusnya ini. Ya, di sini juga kakinya ada beda ya, panjang dan pendek. Yang panjang ini untuk positif, yang pendek itu untuk negatif. Jadi biasanya kita bisa melihat juga kalau misalnya ini sudah pernah dipakai, kan biasanya potong kan, sudah pernah dipakai, dipotong, sehingga kita lihat kakinya sama panjang. Nah, untuk membedakannya ya, yang ada garis hitam atau putih itu adalah negatifnya, ya. Itu untuk membedakan kalau kita merakit rangkaian listrik. Kalau yang ini tidak ada positif negatifnya, ya, keramik kondensator yang seperti ini. Mau bolak-balik nggak masalah. Ya, seperti di kipas angin, itu kan yang menggunakan yang seperti ini, tapi ukurannya besar. Itu tidak ada positif negatifnya, jadi nggak masalah pasangnya itu terbalik, nggak masalah. Ini simbol-simbolnya tadi ya, nah, saya bilang jangan sampai simbolnya itu salah. Jadi dioda itu penyiara arus itu, ya, dia akan mengalir dari anoda ke katoda. Ya, jadi ini hubungkan ke positif, ini ke negatifnya. Ya, jadi dia pakai segitiga juga kan, tapi ini ada garis. Kalau gerbang not tadi di sini ada lingkarannya. Ya, kemudian ada dioda Zener. Ya, simbolnya seperti jet di sini. Terus ada LED. Nah, LED itu ya simbolnya ini kalau di dalam rangkaian listrik. Ya, LED. Jadi dia ada panah keluar, itu ada yang menghasilkan cahaya. Kemudian ada dioda foto, nah ini dia menerima cahaya. Jadi dioda ini akan bekerja kalau ada sinar. Ya, ada cahaya yang masuk, dia akan bekerja. Kemudian ada SCR, ini untuk dipakai bersama dengan ini dioda laser. Ya. Jadi untuk kontrol. Biasanya dipakai di dalam misalnya untuk membuat sebuah sistem yang otomatis ya bekerja, maka diperlukan dioda-dioda ini. Jadi misalnya di bank misalnya atau di mall misalnya ya, pintunya bisa terbuka dengan sendirinya, bisa tutup dengan sendirinya. Nah, itu karena di sebelum sampai pintu itu ada dipasang rangkaian seperti ini untuk menembakkan sinyal, ya, sinyal lasernya. Jadi kalau dia terputus sinyalnya, rangkaian akan bekerja. Nanti kalau dia nyambung lagi, rangkaiannya itu akan bekerja. Ya. Ini kalau kita mau buat adaptor ya, tadi saya tunjukkan adaptornya dulu, rangkaiannya. Jadi kalau kita kan sering pakai adaptor ya, untuk ngecas HP, untuk untuk menjalankan
rangkaian misalnya tip mobil segala macam ya, yang dipasang di luar ya, bukan di mobilnya. Kalau di mobil kan dia pakai aki kan. Nah, kalau kita mau pasang di luar, kita bisa buat power supply-nya ya, membuat adaptornya. Jadi sistem kerja adaptor itu adalah begini. Ini tegangan AC, tegangan rumah ya. Tegangan rumah, kemudian dikasih fuse ya. Fuse itu kalau arusnya terlalu besar dia akan putus itu ya, namanya fuse. Kemudian ada sakral, nah, di sini harus ada trafo. Trafo inilah yang nanti akan menurunkan tegangan. Tegangan di rumah misalnya itu kan 220 volt. Sedangkan yang mau kita pakai adalah 12 volt atau 18 volt misalnya, atau berapa, tergantung perangkat yang kita mau hidupkan itu mau berapa volt. Jadi dia akan turunkan tegangan itu dari 220 volt mau diturunkan menjadi 12 volt misalnya. Ya, mau diturunkan jadi 12 volt. Saat ini dari turunan ini ya, step down ya istilahnya, dari atas ke bawah itu step down. Dia akan tetap menghasilkan aliran arus bolak-balik di sini karena masih dari AC kan. Dari tegangan bolak-balik, keluar dari trafo juga masih tegangan bolak-balik. Jadi kamu boleh coba ya, ini tegangannya ya ada apa? Sambungannya ya. Kamu sentuh itu akan bisa nyetrum. Ya, tapi tegangannya tidak besar. Ya, tergantung trafonya itu. Nah, sampai di sini keluaran dari trafo itu kita kan mau buat dia menjadi arus searah, satu arah saja. Maka diperlukan jembatan ini. Ya, untuk buat jembatan ya pakai dioda 4 buah, dibuat arusnya seperti ini. Jadi dari sini arus itu akan masuk, dia tidak akan bisa ngalir ke sini, tapi dia akan lari ke sini. Kemudian keluar sini. Demikian juga kan dia bolak-balik kan. Ini juga sama, pada saat ada arus masuk ke sini, dia akan mengalir ke sini. Nah, sehingga nanti keluaran dari jembatan ini, itu hanya satu arah saja, tidak bolak-balik lagi. Ya, itulah gunanya jembatan ini. Ya, nah, supaya bebannya itu bisa, arusnya bisa jalan, maka perlu ada kapasitor di sini. Ya, ini kapasitor 3.300 farad ya. Kemudian supaya tegangan 12 voltnya itu stabil, kita pasang IC regulator. Ya, IC regulator itu biasanya disimbolkan dengan 78, angkanya berapa. Kalau di sini 7812, berarti IC regulatornya untuk yang 12 volt. Sehingga keluaran di sini itu akan stabil 12 volt. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa di sini ada tegangan yang keluar, ya kita bisa pasang LED di sini. Untuk masang LED tidak boleh langsung, harus ada tahanan supaya arus yang masuk ke LED-nya itu tidak besar. Ya. Ini untuk menjaga supaya LED-nya itu bisa tahan lama. Karena kalau LED itu langsung terhubung ke 12 volt tanpa ada tahanan, maka LED-nya itu kan cepat terbakar, rusak. Ya. Jadi kalau di sini dia akan keluar tegangan 12 volt yang stabil. Ya, itulah gunanya IC regulator ini. Ya, ini kalau mau buat adaptor boleh coba buat. Ya, ini bisa sudah, kalau ada di sini ya kamu sudah bisa buat rangkaian adaptor. Kalau saya dulu waktu kuliah ya yang saya buat ya adaptor, ya amplifier, equalizer, ya itu yang biasa kita buat ya, atau apa lampu yang berjalan segala macam itu suka praktek seperti itu. Di FTI yang menguasai tentang elektronika ya saya dengan Pak Gendrawan, ya.
Karena kami berdua di elektro kan, pengaturan di Untan, satu angkatan, juga kursus elektronik ya sama-sama pada saat itu. Jadi hobinya sama tentang elektronika. Hanya saja ya sekarang sudah lama ya nggak nyolder lagi, karena ya untuk nyolder itu kan perlu mata yang jeli ya, komponen kecil. Ya. Oke, ini resistor namanya. Nah, resistor itu ada warna-warna di sini. Ya, ini warna-warna itu menerangkan tentang besarnya tahanan tersebut, berapa ohm. Ya, jadi ini harus dihafal. Kalau nggak hafal ya ada tabelnya. Jadi Mejiku Hibiniu, abu-abu putih. Merah itu ya angkanya 2. Ya, jingga 3. Ya. Kemudian Mejiku kan kuning berarti 4 dan seterusnya. Kemudian ada lingkaran emas, ini untuk menghitung toleransinya. Jadi tahanan ini toleransinya berapa persen, ya. Biasanya ada tahanan itu berapa persen supaya pada saat dia menahan arus dia mampu bertahan sampai sejauh berapa. Ini trafo tadi saya katakan, ya. Trafo ini yang 1 ampere. Jadi bagian sini adalah inputnya 220 volt, ya, bisa sampai 240. Nah, keluarannya di sini. Ada yang 32 volt, ya, 12 volt, ya. Ini. Jadi tinggal kita pilih mau pakai tegangan berapa volt keluarannya itu. Kalau untuk tip mobil ya kamu harus pakai yang 5 ampere. Ya, harus 5 ampere. Kalau ini untuk rangkaian-rangkaian kecil boleh 1 ampere. Kalau untuk ngecas HP harus lebih kecil dari ini ya. Jangan pakai yang besar-besar. Ya, kalau kita lihat nanti kamu boleh cek chargermu ya. Itu berapa ampere. Untuk laptop juga kan berapa ampere itu terlihat di situ. Oke, ini namanya transistor ya. Transistor ada yang transistor IC ya. Transistor IC itu dia memiliki kakinya lebih banyak. Ya. Kalau transistor biasa itu dia hanya punya 3 kaki saja. Ya. 3 kaki saja. Itu transistor biasa. Ini juga transistor, ini transistor yang biasa. Ya, dia hanya punya 3 kaki, ada basisnya tengah, ya, emitter, kolektor. Tapi kalau yang seperti ini kan susah dilihat ya, posisinya mana, maka ini harus diukur, ya. Terus ini dia ada lempengan, ya. Ini berlubang, tujuannya adalah kita bisa menempelkannya di plat pendingin. Ya biasanya transistor ini kalau dipakai, dihidupkan rangkaiannya, itu akan panas. Jadi supaya ini tidak cepat rusak, maka harus ada heatsink. Heatsink itu untuk plat untuk menghilangkan panas dari komponen itu. Jadi komponen-komponen yang seperti ini, dia ada kasih lingkaran supaya ini dipasang skrup untuk nyekrup ke plat pendinginnya itu. Ya, baik plat pendinginnya biasanya ukurannya tergantung dari kebutuhan. Ya. Jadi dia akan bisa buang panas. Ini udah chip ya, chip VLSI, prosesor. Ini kalau kita lihat ya, rangkaian motherboard ya, itu semuanya di sini adalah pita-pita ini ya, rambut-rambut emas. Jadi kalau motherboard kamu bongkar, di dalamnya itu banyak sekali emas di situ. Ya, rambut-rambut emas. Karena emas itu adalah sebagai media untuk menyalurkan listrik yang paling bagus. Ya.
Ini plug board biasanya dipakai untuk praktek. Kalau kita menghubungkan satu komponen tinggal tancap aja, kabelnya tinggal ditancapkan. Ya, tapi ya lihatnya rumit. Kemudian apa yang belum? Ini ya, prosesor. Jadi prosesor itu ya ini dilapisi dengan emas nih. Ya. Jadi dia kakinya itu kan kecil, halus kan. Jadi supaya tidak mudah patah, maka kaki-kaki ini dilapisi dengan emas. Jadi kalau di Taiwan itu ya, komputer yang sudah rusak itu tidak dibuang begitu saja, tapi diproses lagi, ya, dimasak dengan cairan tertentu untuk bisa mendapatkan emasnya. Motherboardnya juga seperti tadi, itu kan penuh dengan lambut emas. Jadi dimasak, nanti akan didapatkan emasnya. Nanti ya emasnya bisa dipakai lagi untuk komponen yang lain. Ini adalah gulungan. Untuk gulungan tadi ya, kalau kamu ingin buat adaptor membuat magnet ya. Ya. Ini kalau kami dulu waktu SD, saya kelas 5 SD ya. IPA, pelajaran IPA itu sudah diajari tentang magnet ya. Udah prakteknya buat bel listrik pakai magnet seperti ini. Jadi ini besi ya, nanti kalau kamu mau coba, paku, kemudian cari kawat dinamo, ya kawat dinamo itu ya artinya kawat yang sudah terkelupas, tinggal digulung ya pada paku, kemudian kamu coba hubungkan dengan baterai, ini akan jadi magnet. Nah, itu cara kerja relay itu seperti ini tadi. Pada saat ada aliran listrik, maka besi itu akan menjadi magnet sehingga bisa menarik. Ya, kekuatan daripada magnet ini ya tergantung daripada arus listrik yang mengalir di sini dan kumparannya. Ya, semakin besar kumparannya, maka arus listrik yang mengalir magnet yang dihasilkan itu semakin besar. Inilah yang dipakai pada motor, ya. Dinamo, itu semuanya kan digulung. Gulungannya itu kan ada hitungannya tuh. Ya, jadi ukurannya berapa gulungannya, terus kawat dinamonya yang ketebalan diameternya itu berapa, itu ada hitungannya, ya. Kalau di IPA mungkin kalau yang fisik yang nggak tahu ada diajarkan cara menghitung penampang pada sebuah kabel, ya, tegangan listrik yang dihasilkannya itu berapa. Itu kan ada. Jadi kondisi seperti ini ya, pada saat arus listrik itu mengalir, itu kan akan menimbulkan gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz itulah yang akan menghasilkan medan magnet itu. Ya. Kemudian apa lagi? Atau tadi ya, ini yang 5 volt, 7805. Ya. Jadi ini ground-nya dihubungkan ke negatif, inputnya di sini, ya, outputnya di sini. Oke. Ini IC juga. Nah, IC ya, IC itu integrated circuit. Di dalamnya itu ada gerbang-gerbang logika. Ya. Gerbang logikanya apa itu tergantung daripada IC-nya. Tipe IC itu berbeda-beda gerbang logika di dalamnya. Jadi kita kalau misalnya ingin memakai sebuah gerbang IC ya, selain tahu tipenya juga harus tahu isi dalamnya itu apa. Barulah kita bisa merakit rangkaian listrik. Ya. Ini IC di dalam IC. Makanya disebut dengan IC kan, integrated circuit, rangkaian terpadu. Ya. Jadi di dalamnya itu banyak rangkaian. Oke, ini simbol kapasitor. Ya, kapasitor itu simbolnya ini. Yang umum ini. Ya. Elektrolit yang seperti ini, makanya ada plus minusnya. Ya. Kapasitor variabel juga ini kalau dulu radio ya yang
Kalau kita mau buka radio kan mau cari gelombang kan, mau diputar ya. Nah, itu dia menggunakan yang kapasitor variabel ini. Ini elko, ya, kapasitor elektrolit. Ini semakin besar daya penyimpanan listriknya itu semakin tinggi, ya. Jadi kalau di televisi ya yang lama tabung itu, ini elko-nya itu bisa simpan sampai ribuan volt ini, ya. Jadi kalau kita mau servis biasanya harus digroundkan supaya ini terbuang listriknya. Kalau enggak kita pegang itu bisa nyetrum, ya. Jadi listrik DC ya, tegangan listrik DC kalau tegangannya tinggi itu masih bisa nyetrum ya. Jadi makanya aki mobil yang truk ya, itu kan arusnya besar itu bisa nyetrum orang ya, bisa terbakar. Jadi hati-hati kalau yang suka ngutak-ngatik itu. Oke, saya kira cukup ya, sudah lewat. Nanti kalau mau penasaran bisa tanyakan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang misalnya... Untuk sekarang belum ada sih, Pak. Ya, sekarang belum ada. Ya, nanti kalau misalnya di semester 7, 8 ya buat skripsi kan, mau buat apa? Proyek misalnya pakai microcontroller, nah, kamu harus kuasai tentang elektronika itu. Karena microcontroller itu kan dia seperti sebuah CPU kecil, ya, microcontroller kita bisa memprogram, bisa memberikan instruksi di situ untuk menggerakkan perangkat yang lain. Ya. Tapi tidak mungkin hanya pakai microcontroller saja, pasti ada komponen-komponen yang lain. Jadi harus memahami tentang rangkaian listrik. Ya. Jadi kalau di sini ada yang dari STM enggak di sini? Atau SMA-nya? Kalau ada ya mereka pasti ada pernah belajar tentang circuit maker. Ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri, sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan jelaskan untuk yang kombinasinya itu. Ya, kombinasi dari gerbang dasar. Oke. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih.